Seorang pelaku kejahatan pasti akan berpikir bagaimana cara ia bisa menghilangkan jejak kriminalnya dengan sempurna. Berbagai cara pun dilakukan, salah satunya mengubur korban dengan dicor menggunakan adonan semen. Modus operandi seperti ini bukan hal baru di dunia kriminal dan sudah terjadi berkali-kali. Apakan jenazahnya? Saya timbun pakai pasir, kasih semen di atasnya. Saya waktu ngelihat tempat kejadian yang kedua baru saya curiga. Ada yang refing bed terpotong itu, ada temuan baru. Pada saat ibunya meninggal ini, dilihat tidak ibunya? Dia berdarah kah atau apa? Tidak, waktu masih sehat. Oh, berarti pada saat kejadian kau tinggal berdua dengan istrimu? Iya. Hengki Talik, nama pria satu ini. Pria berusia 43 tahun yang tercatat sebagai warga Jalan Kandea, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan ini telah membunuh dan mengubur jasad istrinya di dalam rumah. 7 tahun sudah Hengki menutup rapat peristiwa keji yang dilakukannya. Sampai akhirnya sang anak buka suara. Dan kekejaman Hengki pun terungkap. Hengki mengaku telah menghabisi nyawa istrinya, Jumiati, pada tahun 2017 lalu. Alasannya, Hengki cemburu ketika Jumiati bertemu dengan mantan kekasihnya di sebuah acara hajatan tetangga. Setelah mengakui perbuatannya, Hengki kemudian dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi di mana ia mengubur jasad istrinya. Selama ini, Hengki memberikan alibi ke keluarganya kalau sang istri kabur bersama pria selingkuhannya. Ini berawal dari adanya korban seorang wanita usia 17 ya, yang datang melapor ke polisi, melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi, selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Hengki sudah tak bisa lagi mengelak. Laporan sang anak ke polisi menjadi bukti soal perilaku keji yang dilakukannya terhadap sang istri. Lalu, apa alasan Hengki tega membunuh dan mengubur jasad istrinya dengan coran semen? Saya curigai, Pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di lorong 1. Jadi saya tanyakan, dia tidak mengaku. Mengelak terus? Iya. Siapa yang dicurigai, kau atau dia? Saya yang curigai. Tanpa ragu, Hengki juga bercerita saat ia mengeksekusi sang istri. Apanya kau pukul? Tidak ada, Pak. Tidak ada dengan perut. Berapa kali? Sudah lupa, Pak. Sudah lupa. Terus kejadiannya kapan itu, Kak? Kira-kira 2018. Apakan jenazahnya?
Saya timbun pakai pasir. Kasih semen di atasnya. Kau gali. Tidak cor. Kau gali. Tidak, sudah ada memang kubangannya di situ begitu. Di itu tanah kosong memang di belakang lubang. Usai melakukan pembunuhan, Hengki pun mengelabui seluruh keluarganya. Jadi selama ini apa alasanmu sama anakmu? Kemana istri? Pergi kemana? Pergi sama temannya. Pergi apa itu? Pergi kemana? Lari. 6 tahun ini. Iya. Pergi kemana? Pergi merantau atau apa itu? Pergi sama temannya. Selingkuhannya Pergi kemana? Teman perempuannya. Perempuannya. Siang itu, warga Jalan Kandea, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, berkerumun di sekitar rumah keluarga Hengki Talik. Mereka hendak melihat proses rekonstruksi kasus tewasnya Jumiati. Bagus kapan jam ini bawa masuk? Jangan, nggak bisa juga. Tunggu dulu di dalam. Rekonstruksi ini juga disaksikan oleh Vivi, anak pasangan Hengki dan Jumiati. Sebentar. Vivi pun tak kuasa menahan tangis ketika sang ayah memperagakan adegan proses pembunuhan sang ibu. Lantai 1, tersangka Hengki. Tak bisa dibayangkan kalau saja Vivi tak melaporkan perbuatan keji ayahnya. Mungkin hingga saat ini jasad sang ibu masih terkubur di dalam joran. P8 dorong keluar. Maik. Udah sampai. Sebenarnya saya punya mama ada di tante. Di mana nak? Ayo ke situ kita cari toh. Kenapa? Nggak bisa dicari karena sudah mati. Hah? Bagus kapan jam ini bawa masuk? Jangan. Kuapakan jenazahnya? Saya timbun pakai pasir. Kasih semen di atasnya. Saya waktu ngelihat tempat kejadian yang kedua baru saya curiga. Ada yang refing bed terpotong itu, ada temuan baru. Bertahun-tahun menikah dan dikaruniai anak, rumah tangga Hengki Talik dan Jumiati akhirnya kandas dengan cara yang sangat tragis. Hengki cemburu karena istrinya bertemu dengan bekas kekasihnya dan pembunuhan pun terjadi. Untuk mengetahui lebih dalam soal kasus ini, tim Menyingkap Tabir coba menemui kakak korban di rumahnya. Hasnia, kakak korban, kemudian menceritakan awal mula kasus ini terungkap. Awal mulanya anaknya dipukul sama bapaknya, lari ke rumah. Saya tanya kenapa nak dipukul tante sama bapakku. Kenapa? Alasan apa dipukul? Nggak tahu. Jadi lama-lama dia bicara mi. Sebenarnya saya punya mama ada di tante. Di mana nak? Ayo ke situ kita cari toh. Kenapa?
nggak bisa dicari karena sudah mati. Hah? Siapa bunuh nak? Bapakku sendiri aja baru dikubur di belakang. Di mata keluarga, Jumyati merupakan sosok yang tertutup. Sementara suaminya, Hengki, merupakan sosok suami yang ringan tangan. Dia orang yang tertutup memang ya. Masalah keluarganya tertutup. Tapi kita mengetahui kalau dari Kandea ke sini bermalam-bermalam kita mengerti nih. Atau ada lebam di lengannya atau di mananya kita mengerti Ji. Cuma dia yang tidak pernah terbuka kok dong. Ya kadang baik kadang jahat. Seperti iya. apa Ibu? Seperti dia pukul istrinya biar ada di rumah sini. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Hengki kepada istrinya ternyata sudah sejak lama terjadi. Namun warga tak ada yang berani melerainya. Sempat mau dibakar, katanya warga di Kandea. Oh memang ini Iya, Hengki sering KDRT? iya. Kalau diambili Pak marah. Kalau dilerai marah. Dia balik marahi orang. Iya sempat katanya mau dibakar. Kini pihak keluarga hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Harapan saya ya dihukum nih. Hukuman mati ya. Seperti matinya juga adekku. Proses penyidikan sudah selesai, rekonstruksi pun sudah dilakukan. Kini Hengki tinggal menunggu proses persidangan. Kita terapkan pasal 340 KUHP untuk primernya, kemudian subsidiar 338 KUHP. Kenapa saya terapkan itu? Ya, kita ada dugaan adanya perencanaan yang dibuat oleh si pelaku. Kemungkinan akan ditambah pasalnya ini mengingat KDRT, Pak? Ya, tentunya seperti itu karena ini kan berarti ada dua laporan. Satu laporan terhadap penganiayaan terhadap anak-anaknya, yang kedua pembunuhan terhadap ibunya. Kalau ancaman kurungannya sendiri? Nah, kalau untuk ancaman hukum sendiri, ya, khususnya untuk orang tuanya yang membunuh daripada istrinya, pasal 340, kemudian subsidiar 338 dengan ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Mbak pisau nggak? Lihat dulu, Mbak pisau. Geledah. Itu pisau apa? Digeledah dulu. Geledah dulu. Tangannya kok. Awas tangannya, buka. Bukan hanya terjadi di Makassar, kasus penemuan mayat dalam kondisi dicor juga terjadi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Jasad korban terkubur di lantai ruang belakang rumahnya dalam kondisi tertutup keramik. Bagus kapan jam dibawa masuk? Jangan. Kau apakan jenazahnya? Saya timbun pakai pasir, kasih semen di atasnya. Saya waktu ngelihat tempat kejadian yang kedua baru saya curiga. Ada yang refing bed terpotong itu, ada temuan baru. Mbak pisau nggak? Lihat dulu, Mbak pisau. Itu pisau apa? Digeledah dulu. Geledah dulu. Tangannya kok. Awas tangannya, buka. Pria satu ini bernama Rizal alias Ijal. Ia tak bisa berkutik ketika polisi meringkusnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Ijal diringkus karena terlibat kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan warga perumahan Bumi Citra Indah, Desa Paturaman, Kabupaten Bandung Barat. Korbannya Didi Hartanto. Didi tewas setelah dihantam benda tumpul di bagian leher. Dalam keadaan tak bernyawa, Didi kemudian dipendam di ruang belakang rumahnya.
Jadi untuk posisi mayat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sehingga mayat sudah membusuk. Setelah mendengar pengakuan pelaku, tim gabungan Polda Jabar dan Polres Cimahi kemudian membongkar lantai keramik rumah milik Didi Hartanto. Setelah hampir 6 jam dilakukan penggalian, jasad Didi akhirnya ditemukan dengan kondisi terikat dan sudah mulai membusuk. Untuk keperluan penyelidikan, jasad Didi Hartanto kemudian dikirim ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Sebelumnya, Didi Hartanto yang memang tinggal seorang diri di rumah ini sudah 3 minggu dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Apakah dari kantor juga ada masalah atau enggak, ternyata enggak. Dari keluarga ada masalah enggak, ternyata enggak. Jadi istilahnya enggak ada masalah yang membebani terhadap Mas Didi ini. Ya. Saya waktu ngelihat tempat kejadiannya kedua baru saya curiga. Curiganya apa, Pak? Ada yang bed yang kepotong itu, spring bed kepotong itu, baru kami sampaikan lagi ke kantor, ada temuan baru. Karena ada indikasi kriminal, saya lapor lagi ke Polres. Ya. Baru Polres saat itu juga ke sini tanggal 7. Lalu, apa motif dari kasus pembunuhan ini? Tersangka menagih uang kerja, fokus kerja selama 2 hari, 300.000. Tersangka setelah melakukan pembunuhan juga mengambil barang-barang berharga milik korban, antara lain juga ada sepeda motor, kemudian sertifikat rumah, kemudian juga ada telepon genggam milik korban. Tak ada kejahatan yang sempurna dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. 2 pelaku di Makassar dan Bandung mengira apa yang dilakukannya sudah rapi dan tak akan terendus. Namun Tuhan punya cara untuk membongkar semuanya.